Kami kami imani pujian ini bahwa kemanapun kami pergi ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kemanapun kami berdiri ada anugerah Tuhan dicurahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada di dalam ruang Zoom ini. Berkati pendengaran kami, supaya kami semakin hari semakin pekat terhadap Tuhan. Ajarlah kami untuk menghargai Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami tetap taat, setia sampai mati melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam buat semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema Jadilah Pemenang. Karena saya meyakini kita semua yang ada di dalam ruang Zoom ini, kita adalah pemenang-pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bangga bisa bertemu dengan melihat muka-mukanya yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kemuliaan. Jadi saya percaya sekalipun di tempat kita masing-masing, kita masih bisa tersenyum ya, masih bisa melihat kiri kanan, wow, cantik dan ganteng. Karena hanya dua kayaknya yang laki-laki, ada Pak Hari dan saya, jadi kami yang paling ganteng malam hari ini. Kalau di antara Sebut dulu siapa yang ganteng. Makanya itu. Nah, Pak Hari lah yang lebih ganteng karena pakai kacamata. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semua ada di dalam kemenangan iman. Jadi tadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mohon maaf juga tadi saya matikan kamera. Yang pertama saya di jalan karena tadi saya baru bimbingan katekisasi baptisan. Jadi ada jemaat yang mau dibaptis nanti tanggal 17. 3 orang jemaat yang mau dibaptis. Nah, biarlah semua untuk kemuliaan. Baik, mari kita melihat Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dan 27 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini firman Tuhan ini bukan lagi yang baru bagi kita, tetapi ini sudah sering didengar, tetapi saya mengulangnya kembali untuk kita mengingat bahwa kita perlu dalam hidup ini mengambil keputusan yang tepat supaya kita bisa menjadi pemenang. Saya membacakannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tetapi tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus ini selalu kalau ada beberapa bagian yang dia mengidentikan iman kita itu, identiknya dia berikan iman kita itu seperti olahragawan, seperti pelari yang sedang berlari. Pemenang itu bukan pecundang, tapi pecundang itu tidak pernah menjadi pemenang. Pemenang itu pasti bekerja keras, tapi pecundang itu memanfaatkan orang lain supaya dia bisa meraih apa yang dia impikan. Jadi dalam kehidupan kita jadilah pemenang, jangan kita menjadi pecundang. Kita harus menang melawan iblis. Kita nggak mungkin kalah sama iblis kalau Yesus ada dalam diri kita. Kenapa kita selalu kalah menghadapi iblis? Kita nggak menang karena Yesus tidak tinggal di dalam diri kita. Bukankah Yesus berkata, jika kamu tinggal di dalam aku, maka aku di dalam kamu. Kenapa kita sering kalah menghadapi tantangan ini? Karena kita tidak ada di dalam Yesus. Kalau kita ada di dalam Yesus, pasti iman kita kuat, kan? Saya percaya hal itu, Bapak Ibu. Kalau kita ada di dalam Yesus, sebadai-badainya, sehebat-hebatnya lah, sehancur-hancurnya keadaan kita tetap bisa melawan. Dan kita bisa menjadi pemenang.
Dan saya melihat muka kita malam hari ini orang-orang yang menang. Menang atas dosa, menang atas iri hati, menang atas sakit hati, menang atas kecewa, menang atas perkataan-perkataan yang tidak baik, menang menguasai emosi. Sebab orang banyak juga yang tidak menang menguasai dirinya sendiri. Bahaya memang dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi pemenang yang Tuhan mau. Bukan pemenang apa yang kita mau. Karena pemenang yang Tuhan mau itu adalah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang mau mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi kepada kita. Ketika Yesus ada di dalam diri kita, pasti kita akan menjadi pemenang. Dan kita tidak dipencundangin oleh iblis. Kenapa kita sering dipencundangi oleh iblis? Karena kita tidak tinggal di dalam Yesus. Yesus adalah sahabat bagi kita. Dia mengasihi kita, dia mencintai kita. Tapi pertanyaannya, apakah benar-benarkah kita mencintai Yesus? Sekali lagi saya ulangi kepada kita Bapak Ibu. Jangan kita hanya menjadi penonton, tetapi marilah kita menjadi pemain. Apa maksudnya? Jangan kita hanya menonton mukjizat ketika terjadi dalam kehidupan orang lain. Mari kita juga alami hal yang sama. Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Apa artinya Bapak Ibu? Di dalam perlombaan dunia saja ada latihannya itu. Ya. Biasanya atlet itu dilatih untuk makannya jangan sembarangan, ya kan? Dilatih untuk jam tidurnya. Dilatih untuk tidak main HP. Ya kan? Ada waktu-waktunya, boleh. Dilatih fisiknya. Nah, kita sebagai orang beriman, malas sekali kan kita melatih iman kita. Tapi kita berkata, kalau kita mempunyai iman sebiji sesawi, tahukah sebiji sesawi Bapak Ibu? Kalau orang bilang katanya sebesar biji cabai, itu salah. Kecil, lebih kecil daripada itu biji sesawi itu. Lebih kecil dari itu. Apalagi kalau kita mempunyai iman sebiji sebiji cabai itu ya, bijinya cabai. Boleh, itu satu. Yesus bilang kalau kamu mempunyai iman sebiji sesawi, maka kamu bisa memindahkan gunung ini. Bagaimana kita bisa memindahkan gunung? Mematikan ego saja kita masih belum lolos kok dalam hidup ini. Nggak tahu ya Bapak Ibu ya, mungkin saja kita masih belum lolos gitu ya. Jadi kita berlari sedemikian rupa. Apa maksudnya? Kita harus lebih akrab gitu ya dengan Tuhan. Kalau olahragawan saja dia mempunyai standarnya, kita juga mempunyai standar hidup gitu loh ya. Masa sebagai orang percaya sih susah banget kita memberikan senyum. Indonesia kan nggak memperlakukan pajak kan untuk senyum. Masa senyum juga diberlakukan pajak? Nggak mungkin gitu. Jangan-jangan kita nggak senyum karena kita belum bayar pajak kan, kira-kira begitu. Kita nggak senyum ketemu dengan bea cukai, kenapa? Karena kita takut. Aduh, ini yang nggak bayar pajak. Ya Tuhan, larilah sedemikian rupa. Lari kemana? Ke arah Kristus. Jangan larinya hanya ke arah gereja saja, tapi larilah ke arah Kristus. Memang betul sih, kita harus lari ke gereja. Tapi saya udah ingetin kemarin, mungkin saya pernah ceritakan tentang yang pendeta sama preman itu ya. Udah pernah saya ceritakan kan Bapak Ibu? Ya mau ada pendeta dan preman. Preman ini suka inilah, berbuat jolim lah, jahat lah, dia berteman dengan pendeta. Ketika dia berteman dengan pendeta, suatu hari dia datang ke gereja. Mungkin dia sadar lah, oh ada temanku pendeta, kan masa Pak Pendeta temani saya di jalanan gitu kan. Masa saya nggak temani Pak Pendeta kalau dia pelayanan hari Minggu. Dia datanglah ke gereja. Wih, kagetlah pendetanya. Ketika kaget pendetanya, dia duduk paling depan. Ketika dia duduk paling depan, wih, namanya tamu ya, duduk paling depan. Kita saja yang udah sering ke gereja, kita biasanya memilih bangku yang mana? Bangku yang depan apa yang belakang? Kenapa yang di belakang? Supaya kalau kita ngantuk, nggak ketahuan banget sama pendetanya. Ketahuan deh.
ini hamba Tuhan satu ini kok begini ya. Ketahuan dia hanya orang-orang yang biasanya yang di depan itu ya tantan ngantuk. Mungkin karena nggak dapat kursi yang paling belakang kali. Makanya duduk paling depan. Akhirnya dia duduklah paling depan. Preman duduk paling depan. Yaitu pendetanya berkhotbah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah karena di depan kita ada iblis. Wih, premannya marah. Kok saya datang ke gereja bukan disambut dengan baik, kok dibilang di depan kita ada iblis. Saya ini yang dibicarakan oleh Pak Pendeta ini. Saya yang diomongin sama Pak Pendeta ini. Wih, dia pindah ke tengah. Ketika dia pindah ke tengah, pendetanya melanjutkan lagi khotbahnya, dia berkata, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah imanmu tambah teguh. Biarlah kepercayaanmu kepada Tuhan semakin kuat. Karena iblis itu ada di tengah-tengah kita. Wih, tambah emosi dia. Wih, ini bukan sahabat lagi ini. Orang saya datang ke gereja, saya mau jemput sahabat saya. Kok saya dibilang iblis? Biarlah duduk. Setelah itu, pindah lagi dia ke belakang. Dia pindah paling belakang. Lalu pendetanya bilang, saya sebagai pendeta mengingatkan kita bahwa iblis itu ada di sekeliling kita dan dia sedang ada di belakang kita. Tambah emosi dia setelah dia dengar kata-kata yang terakhir itu, dia langsung berdiri dari kursinya dan berkata, iya Pak Pendeta, saya adalah setannya. Oh, bayangkan Bapak Ibu, bukankah kita hampir sama dengan preman ini ketika kita datang ke gereja? Kita kalau kita diarahkan dengan berkat, amin, amin. Pikul salib, mohon maaf Pak, biarkan Yesus aja yang pikul salib itu Pak. Berat Pak, pikul salib. Berat Pak, nyangkal diri itu berat. Kita tidak akan menjadi pemenang kalau begitu terus. Wih, di sana temanya apa? 7 langkah menuju kesuksesan menurut Alkitab. Berlomba-lomba orang. Coba ditulis di situ. Penderitaan Yesus. Belum tentu ada jemaatnya. Masa pendeta ini aja kita menderita terus. Masa pendeta berbicara tentang kesusahan. Tapi Alkitab berkata, berlarilah sedemikian rupa. Jangan lari di tempat. Ya Pak, aku mau berubah sih Pak, tapi masih lari di tempat. Lari di tempat itu namanya. Iya kan? Iya Pak, aku mau berubah, tunggu dulu Pak. Anakku masih manja. Jadi aku nggak perlu berubah Pak. Kalau anak kita mungkin salah jalan, mungkin melakukan hal-hal yang dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu merubah. Biasanya kita kalau ke gereja berlari kemana ini? Berlari berdoa atau berlari lihat pendetanya asik atau pendetanya ganteng. Wes. Kalau anak-anak muda zaman sekarang, kalau ya ibu-ibu kan nggak mungkin kan berfokus kepada pendetanya anak ini. Siapa tahu jodoh sama pendetanya. Jodoh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita berlari ke arah Kristus supaya kita mengalami kemenangan yang sejati. Padahal kita boleh beribadah, tapi belum tentu hati dan pikiran kita beribadah. Padahal boleh ada di dalam gereja, tapi belum tentu hati dan pikiran kita ada di dalam gereja. Jangan-jangan kita ada di pikirannya ada di rumah kah? Ada di kuali. Siapa tahu lupa masukin daging babi ke dalam lemari. Ya kan? Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal yang seperti itu? Ada saat-saatnya seakan-akan kita lupa kan? Padahal yang kita sudah kerjakan tadi kita sudah simpan rapi. Kita sampai di tempat kerjaan atau di gereja. Daging babi yang saya masak tadi udah saya masukkan ke kulkas enggak ya? Udah saya masukkan ke tudung nasi enggak ya? Siapa yang pernah mengalaminya? Mungkin nggak ada yang jujur kan? Ada yang pernah ya lah ya. Itu aja yang kita pikirkan. Mana ya daging babi tadi ya aku taruh? Atau apalah yang kita simpankan kita terima. Bagaimana kita menguasai pikiran kita itu yang sedang bergejolak di hadapan Tuhan. Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Mikirin daging babi. Pendeta sedang berkuar-kuar. Udah habis air liurnya sebentar. Sampai keceprak-keceprik gitu ya kira-kira. Ini buat saya sendiri ya. Saya nggak tahu yang lain. Biasanya kan begitu. Udah teriak kiri kanan. Udah habis uratnya. Udah habis uratnya. Ngomong sana sini. Supaya jemaat bertobat.
Pak Pendeta, masih ada hari Minggu itu dengan firman Tuhan. Nanti dicabut nyawanya sebelum hari Minggu, bahaya. Ya ada lagi pertobatan. Terkadang kita orang Kristen itu jarang sekali kita memposisikan Tuhan pada posisi yang tepat dan kita menghargai. Ya kan? Bukan kita sih, orang-orang di luar sana lah ya. Ya orang-orang di luar sana lah. Iya Kak. Nggak ada di dalam ruang Zoom ini itu. Masa sih? Nggak ada. Biarlah kita yang mengoreksi diri kita masing-masing. Ada yang ngaku. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Ya. Pura-pura nanti ada yang pura-pura foto sama pendeta, absen di media sosial. Saya sudah ibadah hari ini, pendetanya. Wah, firman Tuhan hari ini sangat memberkati sampai di rumah. Nah, itu bukan berlari ke arah Kristus. Itu namanya berlari ke arah ego kita masing-masing. Ya. Yang berikut di ayat yang ke-26, di ayat 25 berkata, kepada kita dia sampaikan kepada kita Bapak Ibu 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Artinya apa? Kita mempunyai self control dalam kehidupan kita. Menguasai dirinya dalam segala hal. Bukan hanya satu hal. Pernah saya ketemu orang, mohon maaf ini ya. Mohon maaf. Kalau ada yang pernah melakukannya. Ada orang, tiba-tiba kita ibadah di gereja yang karismatik itu. Karena dilawatlah oleh roh Tuhan kan. Dilawat oleh roh Tuhan. Sampailah dia di kamar mandi. Dia masuk di kamar mandi. Bila dia di kamar mandi, ya lagi mungkin ngapain dia di kamar mandi sambil polala mataka baratala bataka mulutnya gitu ya. Saya bingung gitu ya. Terkadang juga kita dalam hidup, iya sih orang sih bilang kita harus gila mengikuti Tuhan. Tapi posisikan Tuhan itu pada posisi yang benar gitu ya. Kuasai diri kita sehingga nama Tuhan itu tidak dicemarkan oleh orang-orang. Jangan melalui kehidupan kita nama Tuhan dicemarkan. Gitu ya. Kita beriman boleh, tapi posisikan Tuhan itu. Jangan sampai nanti nama Tuhan dicemarkan. Gara-gara hidup saya, gitu ya. Gara-gara saya yang konyol. Kita yang buat salah yang dihakimi Tuhan Yesus. Itu kayaknya ajaran Tuhannya itu begitu. Tuhan ajarkan kepada kita etika-etika dalam kehidupannya. Kuasai dong dirinya. Udah tahu di depan umum, istri dibacok-bacoki, maki-maki. Nggak ada orang Kristen seperti itu, nggak ada kok. Nggak ada itu. Nggak ada. Mustahil ada. Yang ngaku. Istri juga baru belanja, suami diomel-omel. Lucy, coba tadi ke warung sebelah, pasti lebih murah. Cobalah yang ke sana. Berarti kita belum mampu menguasai diri kita. Kita belum mampu menguasai kehidupan kita, gitu ya. Ayo, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya cuma mengingatkan kita yang ada di ruang Zoom ini. Ayo yuk berjuang, kuasailah diri kita dalam segala. Ya Pak, aku mau menguasai diri Pak. Tapi ini yang ada di lemari yang aku beli kemarin Pak udah dimakan sama anak saya Pak. Udah kusimon Pak. Udahlah biarlah dia makan. Jangan dibacok mananya, jangan dipukul gitu ya. Ajarin nak, kalau kamu makan itu bilang dulu sama mama, bilang sama papa. Nggak ambil kayu pukul. Itu darah daging Bapak Ibu bukan sih? Pukul sampai itu baru setelah itu nak sakit nggak yang papa pukul tadi? Udah terlambat bertobatnya. Udah terlambat. Udah terlambat bener. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita harus menguasai diri. Baik itu dalam makanan kita kolesterol, baru kita selain Tuhan. Saya kolesterol kok pelayanan tuh. Lo mulut kita yang nggak bisa jaga makan sembarangan, baru kita bilang Tuhan yang salah. Memang heran kita ini. Sebagai manusia ini memangnya. Mari kita menyadari hal-hal seperti ini. Kuasai diri.
Pasti di dalam gereja itu juga ada yang tidak sepaham, tidak sekata. Ya kan? Kita kan melihat orang pakai emas di dalam gereja, dia tampilkan di depan, lalu kita pakai firman Tuhan. Alkitab berkata tidak boleh pakai perhiasan seorang perempuan. Ya enggak usahlah diceritain ke orang. Kalau sayang ya udah sampaikan aja ke dia gitu ya. Supaya dia sadar. Kuasailah diri dalam segala hal. Amin ya. Saya melihat muka-mukanya malam ini pemenang semua, ini pemenang dalam menguasai diri. Ego itu loh mematikan kita semua. Benar Bapak Ibu. Ego itu mematikan kita semua. Dan ego tidak pernah memberikan kita jalan keluar. Dia hanya menambah masalah dan beban hidup. Jadi orang, kalau kita menguasai diri, berarti kita meyakini bahwa kita mempunyai mahkota kehidupan. Siapa yang nggak mau mahkota kehidupan? Mau kan? Mau nggak mahkota kehidupan? Mau ya? Kalau mahkotanya Tuhan Yesus, mau nggak? Mau nggak mahkotanya Tuhan Yesus? Mau nggak? Mau. Pak Hari, tolong beliin itu duri itu Pak Hari, pasang di kepalanya Ibu Gigi. Enggak masalah. Enggak ada. Dalam hidup memang kita harus menyadari. Artinya Bapak, mahkota Tuhan Yesus Masa itu kita ya mau mahkota enaknya aja. Ya, jangan mau enaknya saja gitu ya. Nah. Jadi banyak orang nggak mau gitu loh ya. Kalau dibilang, mau mahkota kehidupan mau. Tapi saya mau hadiahkan kamu mahkota Tuhan Yesus ya. Jangan. Itu berat, itu susah. Kapan Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita? Ayo ya Bapak Ibu. Kalau orang dunia saja berjuang mendapatkan hadiah, ayo kita berjuang bersama-sama. Ketika kita sampai dan berkata, hai Efrianto, inilah bagianmu, udah sisipkan mahkota kehidupan ini. Bertepuk soraklah kita kan, sorak-sorak. Dan sampai Tuhan bilang begini, aku tidak mengenal engkau yang nyaman engkau pembuat kejahatan. Oh, kita komplain. Nah, setiap hari loh saya pelayanan. Setiap hari saya ikut ibadah loh Pak. Di mana? Di Zoom New Life. Contohnya ya, contoh saja. Setiap hari loh saya ikut ibadah di sana. Tapi kok Tuhan nggak kenal saya? Ya karena hati kita penuh dengan kebusukan. Penuh dengan kejahatan. Badannya doang yang ada. Hati dan pikirannya menjauh. Asik. Jadi marilah kita terus menguasai diri ya. Lalu yang berikutnya berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Jangan sembarangan juga dalam hidup ini. Apa artinya? Kita harus menguji segala sesuatu itu di dalam firman Tuhan. Amin ya. Ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita nggak memang seindah yang kita pikirkan. Tapi ujilah sesuai dengan firman Tuhan. Dan percaya bahwa jalan Tuhan itu bukan jalan-jalan kita kan. Jadi ujilah itu. Dan ketika kita menguji dalam kehidupan kita, jangan kita meninju sembarangan. Apa artinya Bapak Ibu? Jangan kita beriman tanpa tujuan gitu. Ada orang yang datang ke gereja juga salah fokus. Sorry nih, sedikit ini. Anak-anak muda lah ya. Dia datang ke gereja hanya untuk melihat cewek lah. Hanya untuk melihat inilah. Ya kan? Nggak salah sih. Tapi harus fokus mutu. Kiranya Bapak Ibu, kita terus melatih diri kita ini supaya kita menjadi pemenang. Kapan kita menjadi pemenang? Ketika kita tunduk di bawah otoritas Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang yang tunduk di bawah otoritas Tuhan, pasti dia akan melihat kemuliaan Tuhan kok yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keputusan mengikut Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Tetapi saya mau mengingatkan kepada kita. Jangan hanya jadikan Tuhan tempat perlarian kita ketika kita butuh saja. Tapi jadikanlah Tuhan sebagai tempat yang paling aman dalam segala lini kehidupan kita. Baik suka dalam duka. Supaya kita terus beriman. Terimalah apa yang terbaik. Dan terima juga lah apa yang menjadi teguran Tuhan bagi kita. Supaya mendewasakan iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Marilah kita semakin giat di dalam Tuhan dan semakin mencintai Tuhan. Jangan terus mencintai hal-hal yang lain. Cintailah Tuhan apa ada. Pada suatu hari ada seorang yang berkhotbah. Dia bilang begini, kasih itu harus mengasihi sesama. Kasih itu harus memberi. Kasih itu harus merelakan. Kasih itu harus menebus. Tapi anaknya mendengar ketika seorang pengkhotbah ini, dia bilang, kalau kita melihat orang lapar, berilah dia makan. Kalau kita melihat orang yang tidak punya pakaian, berilah dia pakaian yang terbaik. Kata pendetanya begitu. Kata pengkhotbahnya. Ketika dia selesai khotbah, dia pulang ke rumah. Ada anaknya di rumah mendengarkan khotbah. Ketika anaknya mendengarkan khotbahnya, luar biasa Bapak ini khotbah. Dia pergi lagi berkhotbah di tempat lain. Anaknya ketemu dengan gelandangan di depan rumahnya dan berkata, aku nggak punya baju, aku nggak bisa menutup auraku. Lalu anaknya buka lemari dan lihat jas papanya yang paling bagus. Diberikanlah kepada gelandangan itu jas itu. Ketika diberikan jas yang paling mahal, lalu bapaknya datang berkata, anakku, mana jas bapak yang paling mahal di dalam lemari ini? Itu bapak pakai buat kot. Anaknya bilang, Pak, saya sudah memberikan kepada gelandangan. Bukankah bapak berkata, berikan yang terbaik, pakaian yang terbaik kepada orang yang tidak mampu. Lalu bapaknya bilang begini, anakku, kamu begitu sadis katanya. Itu firman Tuhan hanya kepada jemaat saja, bukan kepada pengkhotbahnya. Itu dalam hidup terkadang kita begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita berhati-hati dalam kehidupan kita supaya kita berkata dan kita melakukannya. Itu yang benar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan ketawa. Kita harus merenungkan dalam hidup ini supaya kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman yang singkat malam hari ini menguatkan kita dan mengingatkan kita kembali. Mari kita berdoa. Yesus, pegang erat tangan kami supaya kami tetap hidup di dalam kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang singkat yang sudah kami dengar. Berkati kami semua yang ada di dalam ruang ini. Berkati anak-anak Tuhan. Berkati segala pekerjaan kami, impian kami. Jadikanlah kami pemenang dalam segala keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Ya, dengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau berkati kami masing-masing yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami juga memohon kepadamu, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Prianto yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami memohon juga Engkau mampukan kami dan Engkau menuntun kami agar kami boleh melakukan firman-Mu. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu, baik di dalam pelayanan beliau, baik di dalam rumah tangga, dan keluarga, seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memberkati setiap pelayanan demi pelayanan, Engkau memberkati setiap pergumulan demi pergumulan ya Bapa. Engkau berikan kesehatan selalu, begitu juga dengan pertumbuhan anaknya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga memberikan kesehatan kepada orang tuanya, memberikan juga sukacita-Mu kepada beliau. Bapa di dalam surga, kami juga memohon kepadamu, kiranya Engkau juga memberkati Ibu Pungki yang sudah melayani Engkau melalui pujian penyembahan. Tuhan juga memberkati kesehatannya, memberkati pergumulannya, dan juga keluarganya. Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa di dalam surga, terima kasih juga kami memohon kepadamu kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan Pak Hari, baik di dalam sakit penyakitnya yang saat ini sedang dialami, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada beliau, memberikan pengharapan kepada beliau, agar beliau boleh mempercayai bahwa mujizat-Mu masih ada. Bapa,
Kiranya apapun yang menjadi rencana demi rencana ke depannya, Tuhan sendiri yang akan memberkati. Berkati juga rumah tangganya, istri dan juga anak-anak, serta orang tuanya, Bapak, serta seluruh keluarga besar Pak Hari kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Nita Simorangkir. Terima kasih untuk keberadaan beliau yang Tuhan juga sudah memberkatinya, baik kesehatannya, baik pergumulan di dalam rumah tangganya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh Ibu Nita. Dan seluruh keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah dan berbuatlah seturut dengan kehendak-Mu atas kehidupan Ibu Nita. Kami juga berdoa Bapa untuk adik kami Mawar yang Tuhan juga izinkan saat ini untuk mengalami sakit penyakit. Bapa kami mohon kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan kepadanya, memberikan penghiburan, dan memberikan penopangan kepadanya Tuhan. Begitu juga kami menyerahkan keluarganya, baik suami, anak, dan juga orang tuanya, seluruh keluarga besarnya Bapak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak, begitu juga kami berdoa untuk Ibu Ana dengan segala macam pergumulan yang ada saat ini Tuhan. Begitu juga pergumulan rumah tangganya, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada Ibu Ana, sehingga Ibu Ana boleh bersaksi di tengah-tengah keluarganya. Dan kami memohon juga Engkau menjamah suami dan anak-anaknya yang belum mengenal akan Engkau, biarlah mereka juga boleh suatu hari nanti Tuhan, mereka boleh datang kepadamu, mengakui Engkau bahwa Engkau adalah juru selamatnya. Terima kasih Bapa. Pergumulan demi pergumulan Ibu Ana, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih, kami berdoa juga untuk Ibu Nana, dengan sakit penyakitnya yang dialami saat ini Bapak. Kami mohon Bapak, urapan-Mu untuk Ibu Nana. Engkau jamah dia Bapak, Engkau berikan kesembuhan kepadanya Bapak. Tuhan juga berkati segala usahanya, Engkau berkati keluarga besarnya Bapak, sehingga Ibu Nana sekeluarga boleh mengalami sukacita yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Nyulek, hamba-hamba Tuhan yang melayani di Nyulek Bapak. Kiranya Engkau memberkati mereka masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami memohon saat ini untuk Pak Pendeta Sony Bapak, demi pergumulan yang beliau alami saat ini, dan pembangunan rumah ibadah yang sudah dilaksanakan Bapak. Kiranya Tuhan mencukupkan segala dana-dana yang dibutuhkan. Tuhan memberkati tukang-tukang yang sudah mulai bekerja, memberikan kesehatan yang ekstra Bapak, sehingga mereka boleh bekerja dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami memohon juga untuk grup anggota grup Nyuleh Bapak, dan juga grup pujian dan penyembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap anggota, memberkati pergumulan demi pergumulan. Mungkin di antara mereka juga mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan perekonomian Bapak. Kiranya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun Bapak yang menjadi pergumulan saudara-saudara kami hanya memohon Tuhan memberkati masing-masing. Dan malam hari ini Bapak, kami hendak beristirahat. Kami menyerahkan sisa-sisa kehidupan kami malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami memohon kiranya Tuhan membentengi kami di tempat kami masing-masing, di kota kami masing-masing Bapak, agar kami malam ini boleh beristirahat dengan tenang, dengan pertolongan Tuhan. Dan esok pagi juga kami memohon Tuhan juga memberikan kami izin untuk boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapak, banyak permohonan kami yang ingin kami sampaikan kepadamu Bapak. Namun kami manusia serba terbatas. Sebelum kami mengungkapkan, Engkau sudah mengetahuinya. Dan kami yakin dan percaya
Apa yang kami mohonkan kepadamu malam hari ini, kami sudah menerimanya. Biarlah Tuhan, doa kami yang kurang sempurna ini Bapa, kami memohon kepadamu, Tuhan sendiri yang menyempurnakan sesuai doa yang Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat, saya serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dalam segala pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati makanan dan minumanmu. Biarlah gembala yang baik itu selalu menyertai engkau. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.